Amma ba'd. Para ikhwan sekalian rahimakumullah, dari belahan timur Jakarta, alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan seorang ustadz kita yang tercinta, Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Dan pada sore hari ini kita akan berdialog dengan beliau. Semestinya Pak Ustadz Mahyudin ya, tapi alhamdulillah kita akan berdialog karena kita emang satu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di studio ada Ustadz Ibadur Rahman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz Mahyudin kita lebih baik berdialog dengan Ustadz Abdad ya. Iya. Ustadz begini, kan di masyarakat kita ini banyak beredar hadis-hadis yang katanya sahih dan sudah masyhur. Misalnya begini, ada hadis utlubul ilma walau bisiyyin. Itu menurut antum bagaimana tuh? Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Hadis ini derajatnya mutawatirun. Mutawatir ya? Mutawatir. Satu hadis yang diriwayatkan hampir 200 orang sahabat meriwayatkan hadis yang mulia ini. Dan dikeluarkan oleh banyak imam. Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan lain-lain imam ahlul hadis. Berpuluh-puluh imam meriwayatkannya. Hadis yang mulia ini merupakan ancaman yang sangat keras sekali bagi setiap orang yang mengatasnamakan Nabi apa yang Nabi tidak pernah lakukan, tidak pernah katakan. Walhasil, menyandarkan kepada Nabi adalah perkara yang besar dalam agama kita. Karena akan masuk ke dalam tasyri', hukum. Oleh karena itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sangat berhati-hati sekali berbicara atas nama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan dari hadis yang mulia ini kita mengetahui yakni bahwa perlu kita mengetahui pertama dulu apa yang dimaksud dengan dusta itu. Ya. Yang dimaksud dengan al-kadzib ialah mengkhabarkan sesuatu yang menyalahi dengan keadaannya. Ya. Ini ta'rif daripada al-kadzib, dusta itu. Ya. Kemudian dari hadis yang mulia ini kita pun mengetahui bahwa Rasulullah SAW sering mengulang-ulang sabdanya, memperingatkan umatnya yakni tentang dusta terhadap beliau. Sehingga begitu banyak sahabat yang meriwayatkan hadis yang mulia ini. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari hadis yang mulia ini juga kita mengetahui bahwa orang yang membawakan hadis-hadis palsu tanpa diterangkan kepalsuannya lantaran kejahilan dia dan sembarangan sembrono dalam meriwayatkan dari Nabi, maka dia masuk ke dalam hadis yang mulia ini. Ya. Karena dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan lain-lain imam ahlul hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yura wa fi riwayatin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin wa fi riwayatin fa huwa ahadul kadhibain." Barang siapa yang menceritakan dariku satu hadis, kata Nabi, yang telah diketahui, yura, wa fi riwayatin dengan lafaz yara. Ada perbedaan antara yura dengan yara. Yang satu telah diketahui oleh ahli ilmu. Orang yang membawakan ini tidak bertanya lagi kepada ahli ilmu. Dalam Islam ini segala sesuatu ditegakkan atas dasar ilmu. Berbicara tentang hadis harus dipulangkan kepada ahli hadis. Tidak sembarang orang berbicara membawakan hadis. Karena Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan dalam Islam dikatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun." Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun.
Semuanya ditegakkan atas dasar ilmu. Oleh kata yura. Atau dalam lafaz yang lain, yara. Ia telah mengetahui dengan ilmunya. Kemudian dia menceritakan tanpa menjelaskan hadis ini palsu, maka dia termasuk salah satu dari para pendusta itu. Yang mendustakan hadis, membuat hadis palsu, dan dia yang menyebarkannya. Dalam salah satu lafaz, fahuwa ahadul kadhibain, dengan bentuk musanna. Yang pertama dengan bentuk jamak, kadhibin. Yang kedua, lafaz kedua dengan bentuk musanna, kadhibain. Salah satu dari dua pendusta. Pendusta yang pertama yang membuat hadis palsu itu. Pendusta yang kedua yang menyebarkan hadis palsu itu. Jadi para penyebar hadis palsu ini, baik dia mengetahui atau tidak mengetahui, dia masuk ke dalam hadis yang pertama dan hadis yang kedua ini. Dan di negeri kita ini adalah satu musibah besar, yang justru salah satu kelemahan kaum muslimin, yang melemahkan kaum muslimin adalah beredarnya hadis-hadis palsu ini. Timbulnya berbagai macam kesyirikan, timbulnya berbagai macam bid'ah, dan lain-lain, itu disebabkan hadis-hadis palsu ini. Saya akan tunjukkan. Misalnya, tadi tanyakan hadis tentang... Sebentar dulu, Ustaz. Saya mau tanya motifnya dulu. Orang kok tega-teganya gitu ya, membuat motifnya apa kira-kira menurut antum? Kenapa orang membuat hadis-hadis maudhu, hadis dhaif? Itu motivasinya apa mereka itu? Di antaranya adalah kaum zindiq pada zaman dahulu. Zindiq adalah orang-orang yang pura-pura masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam dari dalam. Dalam riwayat di ilmu-ilmu hadis dan keterangan para ulama tentang hadis-hadis palsu, kita dapati beberapa kaum zindiq ketika tertangkap mereka dan mereka akan dibunuh lantaran telah memalsukan hadis atas nama Nabi, mereka berkata, saya telah membuat hadis palsu, ada yang 4.000 hadis, ada yang 12.000 hadis, dan aku halalkan apa yang Allah haramkan, aku haramkan apa yang Allah halalkan. Bahkan orang-orang Syiah sendiri telah membuat hadis palsu sebanyak 300.000 hadis palsu. Orang-orang Syiah ini. Kalau itu banyak beredar. Katanya Ali khalifah pengganti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini hadis palsu. Ali khalifati min ba'di. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah sesudahku. Dibawakan oleh orang-orang Syiah. Ini hadis palsu yang dibuat oleh orang Syiah. Kalau benar ini sabda Nabi, pasti akan terjadi. Karena tidak mungkin Nabi berdusta. Ternyata tidak kejadian. Kepalsuan hadis ini bisa dibuktikan bahwa tidak terjadi sesudah Nabi wafat, yang mengganti Abu Bakar bukan Ali. Tapi kalau betul itu hadis itu sahih, pasti biar bagaimana dihalangi manusia, pasti akan terjadi. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Terjadi perselisihan yang begitu banyak kita dapati. Nah, kita kembali kepada yang pertama, hadis apa yang ditanyakan? Utlubul ilmi. Utlubul ilma walau bisin. Walau bisin. Ya. Utlubul ilma walau bisin. Ini derajat hadisnya dhaifun jiddan. Kalau tidak mau dikatakan maudhu. Ya. Karena di sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Atikah. Dia ini rawi yang tertuduh dusta, muttaham bil kadhib. Dalam ilmu hadis ada rawi yang dikatakan yakni pemalsu hadis, kadzab, yakni orang-orang yang telah masyhur mendustakan hadis Nabi. Sedangkan muttaham bil kadhib ini orang-orang yang dituduh dusta, maknanya dia telah terkenal perkataannya, omongannya sehari-hari masyhur dengan dusta, tetapi belum bisa dibuktikan bahwa dia berdusta atas nama Nabi. Karena itu dikatakan muttaham bil kadhib. Dia tertuduh dusta atas nama Nabi. Karena setiap hari kerjaannya itu hanya bohong. Ini kelemahan hadis ini. Walaupun dari beberapa jalan tetap ada kelemahannya hadis ini. Ini dari segi sanad. Dan bisa mencapai derajat maudhu, palsu. Kemudian dari jurusan sanad lagi kita melihat hadis ini sangat gharib. Sangat asing. Karena tidak ada sahabat yang meriwayatkan selain ini. Tidak ada riwayat yang lain kecuali riwayat ini. Hadis gharib adalah termasuk hadis yang umumnya masuk ke dalam bagian hadis dhaif. Walaupun hadis gharib itu tidak selamanya dhaif. Karena hadis innamal a'malu binniyat itu hadis gharib, tapi sahih dikeluarkan Bukhari, Muslim dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat lagi dari matan hadis ini, pun matan hadis ini batil. Bahkan sebatil-batilnya. Kenapa demikian? Yakni
Apa maksud Nabi SAW kalau sahih hadis itu memerintahkan menuntut ilmu ke negeri Cina? Padahal sejarah membuktikan negeri Cina pada waktu itu berada dalam kejahilan. Agamanya adalah agama filsafat. Ya. Agama Konghucu. Agama Tao Te dan lain-lain. Sedangkan ilmu kauniyahnya, ilmu keduniaannya sangat mundur sekali. Tidak memiliki apa-apa. Bahkan bangsa Arab jauh lebih maju. Begitu. Oleh kita tahulah kita ini salah satu hadis palsu dari jurusan sanad dan jurusan matan hadis itu. Yang semakna dengan ini misalnya hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini bahkan tidak ada asal usulnya. La aslalahu. La aslalahu. Silakan. Ya, betul. Begini Ustaz ya. Selama ini kan banyak berkembang. Hadis itu tidak boleh dipakai kalau bertentangan dengan Quran. Ya. Jadi kita tidak mungkin kita memakai hadis dan buang Quran karena nggak mungkin Rasul itu bertentangan dengan Allah. Makanya bisa saja hadis itu sahih fil matan tapi dhaif di sahih fi sanad, dhaif fil matan gitu kan ya. Ya. Dan yang kedua juga ada orang yang beranggapan masalah begini. Kemungkinan bisa saja Quran tadi sudah dimansuh dengan hadis begitulah. Nah, tolong Ustaz terangkan gitu. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz Mahsyuddin. Pertama-tama kita perlu mengetahui qawaidul ilmiyah tentang ta'arud. Kaidah-kaidah ilmiah tentang pertentangan ini. Kaidah-kaidah ilmiah menunjukkan pertama, Al-Quran dengan Al-Quran selamanya abadan tidak akan pernah bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kaidah mengatakan Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dan. Ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Kalau terjadi pertentangan, maka yang bertentangan bukan ayat Al-Quran, tapi pikiran dan otak kita. Manusia, ya. Oleh karena itu perlu kepada para mufassirin, perlu kepada para ahli tafsir untuk memahami ayat yang mulia. Ini kaidah yang pertama. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini tidak ada ayat Al-Quran satupun yang saling bertentangan. Tidak ada. Yang kedua, Al-Quran selamanya tidak bertentangan dengan hadis. Dengan syarat hadis tersebut sahih dan belum dihapus hukumnya. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang telah dihapus hukumnya. Seperti sabda Rasulullah, "Kuntu nahaitum an ziyaratil kubur, fazuruha." Dahulu saya melarang kamu ziarah kubur, sekarang ziarahilah kubur. Berarti ada hukum yang dihapus. Nah, hadis sahih tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, kaidah yang ketiga, hadis tidak akan bertentangan dengan hadis yang sahih. Hadis yang sahih tidak akan bertentangan dengan hadis yang sahih. Kalau dapat terjadi pertentangan, maka para ulama menempuh jalan untuk menjamak atau jalan untuk mentarjih, atau kalau belum mampu juga, maka ditawakufkan untuk sementara sampai mendapat jalan yang lain untuk menduduki permasalahan ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, dalil-dalil naqliyah. Yang dimaksud dalil-dalil naqliyah adalah dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, selamanya tidak akan bertentangan dengan dalil-dalil aqliyah. Selamanya tidak akan bertentangan dengan dalil-dalil aqliyah. Atau dalil-dalil aqliyah selamanya tidak akan bertentangan dengan dalil-dalil naqliyah. Dengan syarat akal tersebut adalah akal yang sahih dan sharih. Akal yang sehat dan akal yang mempunyai ketegasan, yaitu ketegasan akal. Bukan akal yang saqim, yang sakit dan ittirab dan goncang. Karena akal itu ada dua macam. Akal yang sahih dan sakit. Akal yang sahih dan sharih, dan akal yang saqim dan akal yang ittirab, yang terjadi kegoncangan. Jadi nggak mungkin gitu ya Ustaz ya? Tidak mungkin al-hadis bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi juga apa mungkin Al-Quran dimansuh dengan hadis begitu Ustaz? Dalam hal ini berselisih para ulama. Setelah mereka ittifaq bahwa ayat Al-Quranul Karim saling memansuh satu dengan yang lain. An-nasikh wal mansukh salah satu hukum di dalam Al-Quranul Karim. Salah satu ilmu dalam Al-Quranul Karim.
Tidak ada seorang pun ulama yang mengingkari an-nasikh wal mansukh terjadi dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Bahkan risalah, an-nubuwah, kenabian, para nabi dan rasul itu saling memansuh. Bukankah syariat Rasulullah memansuh syariat Musa? Iya kan? Kan mansuh. Bukankah Al-Quran memansuh Taurat dan Injil? Demikian juga, satu ayat Al-Quran bisa dimansuh dengan ayat, bisa dinasikh dengan ayat Al-Quran yang lain. Tidak ada yang mengingkarinya, kecuali seorang di dunia ini yang pernah mengingkari adanya an-nasikh wal mansukh, yaitu Abu Muslim Al-Asbahani. Dia ini seorang Mu'tazili, dari kaum Mu'tazilah, dan telah dibantah oleh serombongan para ulama. Cukup misalnya Ustaz membaca kitab Al-Imam Asy-Syaukani, ya ini tentang usul fikih dengan nama kitabnya Irsyadul Fuhul. Di situ dibantah habis-habisan Abu Muslim Al-Asbahani. Abu Muslim Al-Asbahani seorang Mu'tazili yang mengatakan tidak ada nasikh mansukh. Ini membuktikan kebodohan yang demikian bodohnya Abu Muslim Al-Asbahani ini yang mengatakan tidak ada nasikh mansukh. Kemudian pernyataan Abu Muslim ini masuk ke Indonesia. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak adanya nasikh mansukh dalam Al-Quranul Karim, menyalahi jumhur ulama, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau kita buka lembaran kitab hadis, dan kenyataannya ada. Contohnya ayat khamr, contohnya ayat tentang kiblat dan lain-lain. Tetapi jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Meskipun hadis, begitu juga hadis yang mansuh, jumlahnya tidak banyak, bisa dihitung dengan jari. Mungkin tidak sampai 10 hadis yang dimansuh. Jadi kalau begitu Ustaz, kaidah menyatakan laisa fil Qur'an ayatun mansukha. Itu tidak ada kaidah yang seperti itu. Oh, tidak ada. Tidak ada, itu kaidah. Antum kasih contoh misalnya apa kira-kira? Contohnya, yakni ayat tentang khamr. Ayat tentang khamr ini jelas, yakni satu ayat memansuh ayat yang lain. Memansuh ayat yang lain. Di awal turunnya ayat tentang khamr ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan tetapi tidak tegas tentang keharamannya. Kemudian turun surat ayat yang kedua dalam surat An-Nisa, ya kan? Itu hanya melarang minum khamr ketika akan salat. Oleh karena itu Umar bin Khattab pertama kali berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hukum tentang khamr ini. Turun ayat pertama, turun ayat kedua, Umar masih minta juga. Kemudian turun ayat ketiga dalam surat Al-Maidah ayat 90. Jelas diperintah untuk menjauhi khamr itu. Ini tidak syak lagi tentang mansuh. Sebab kalau ayat itu tidak dimansuh, berarti hukum tetap ada. Bolehkah sekarang kita meminum khamr kecuali kalau mau salat saja kita dilarang minum khamr? Tentu tidak. Kalau dikatakan tidak boleh, yakni ada ayat ini, nanti kalau tidak ada nasikh mansukh akan bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ya, gitu. Di satu sisi ayat surah Al-Maidah mengatakan larangan, tapi surat An-Nisa itu mengatakan boleh kecuali akan mendirikan salat. Kan begitu? Ya. Bertentangan tidak? Surah 4 ayat 43. An-Nisa gitu ya, ayat 43 ya. Nah itu. Ini bertentangan. Ini menunjukkan bahwa surat Al-Maidah itu, surat An-Nisa, surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa, ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa itu telah dimansuh hukumnya. Tetapi ibrah, tapi i'tibar, tapi pelajaran yang ada dalam itu dapat terus kita manfaatkan. Adanya pelajaran dalam ayat-ayat yang mulia itu. Segini Ustaz, tapi saya membaca dari tafsir Jalalain itu justru kadang-kadang Al-Quran bisa dimansuh dengan hadis, itu bagaimana? Ini saya baru terangkan tentang Al-Quran dan Quran. Iya. Berarti ijma ulama adanya nasikh mansukh. Hanya saja sebagian orang ada yang salah bahwa nasikh mansukh itu sampai 200-300 ayat dimansuh. Habis nanti ayat Quran. Terus begini Ustaz, mereka punya alasan kalau dimansuh kenapa kita nggak buang aja? Oh salah, itu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mansuh artinya dihapus. Iya. Nah, kok masih ada? Perlu saya luaskan pembicaraan. Makanya tolong antum jelaskan lebih jelas lagi. An-nasikh wal mansukh ini luas sekali, ya. Ada yang dihapus hukumnya, ayatnya tidak. Ada yang diangkat ayatnya. Contohnya dalam salah satu riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dulu dalam Al-Qur'an tercantum ayat tentang rejam. Kemudian ayat tentang rejam ini diangkat oleh Allah. Dan hukumnya tetap ada rejam itu. Hukumnya tetap ada, ya. Ada yang hukumnya ditarik tetapi ayatnya tetap ada. Ya. Seperti dalam surat An-Nisa tadi.
Ada yang hukumnya diangkat dan ayatnya pun diangkat sama-sama, hilang. Ya? Contohnya, ya ini misalnya seperti ada beberapa ahkam tidak hadir dalam ingatan saya sekarang ini contohnya. Ya, nanti barangkali setelah kita bicara-bicara barangkali bisa hadir kalau mendadak pertemuan ini. Saya ditembak langsung. Nah, ini menunjukkan bahwa nasikh mansukh itu ada, hanya tidak terlalu banyak nasikh mansukh itu sebagaimana yang dikatakan. Sebetulnya tidak ada masalah tentang an-nasikh wal mansukh ini, karena yang menasikh itu, menghapus itu Allah Tabaraka Ta'ala. Dan belum sempurna agama ini. Karena setelah turunnya al-yawma akmaltu lakum dinakum, tidak ada nasikh mansukh lagi. Sudah sempurna. Tidak ada nasikh mansukh. Nah, begini Ustaz. Sekarang mungkin ada relevansinya dengan ayat-ayat mutasyabihah. Tanggapan antum bagaimana? Ayat-ayat mutasyabihah ini. Orang banyak salah paham tentang ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Apa yang dimaksud dengan muhkamat dan mutasyabihat? Muhkamat Allah jelaskan sendiri itu umumnya isi Al-Quran Al-Karim. Itu ayat-ayat muhkamat. Seperti aqimus salat, wa'atuz zakah, haji, saum, dan lain-lain. Begitu banyak. Berpuluh, beratus, beribu ayat tentang ayat-ayat muhkamat. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat, dilihat dari satu sisi, apa nih yang mutasyabihat? Yang mutasyabihat tidak berarti tidak bisa dipahami ayat yang mulia itu. Ini keliru sekali. Saya ambil contoh. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini termasuk salah satu ayat mutasyabihat. Tetapi mutasyabihatnya dari satu sisi, muhkamnya dari satu sisi. Jadi ayat mutasyabihat itu tidak letterlock semuanya mutasyabihat. Mutasyabihatnya di mana ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Di mana mutasyabihatnya? Mutasyabihatnya di kaifiyahnya. Bagaimana Allah istiwa di atas ars? Itu yang mutasyabihat. Kan ayat itu mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah bersemayam di atas ars. Ini dari satu sisi termasuk ayat mutasyabihat. Di mana mutasyabihatnya? Mutasyabihatnya yaitu di kaifiyahnya. Kaifiyah istiwanya, Ustaz. Kaifiyah istiwanya. Bukan kaifiyah Allahnya. Bukan yani kaifiyah istiwanya, yani bagaimana istiwanya itu yang terlarang. Ya, itu mutasyabihat. Bagaimana istiwanya itu? Itu yang mutasyabihat. Bagaimana Allah bersemayam itu? Itu yang mutasyabihat. Nah, yang muhkamnya itu yakni istiwanya Allah itu, yakni bersemayamnya Allah itu alal arsy yang sesuai dengan kemuliaan, ketinggian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena laisa kamitslihi syai'un. Ini salah satu contoh. Yadullah fawqa aydihim. Salah satu adalah mutasyabihat. yakni tangan Allah. Mutasyabihatnya di mana? Kaifiyahnya. Tetapi maknanya kita tahu Allah mempunyai tangan, tapi tidak sama dengan tangan manusia. Itu muhkam. Ya, jadi ayat itu perlu didudukkan. Nah, dari sinilah makanya dikatakan ar-rasikhuna fil 'ilm, mereka yang dalam ilmunya mengetahui tentang ayat-ayat mutasyabihat ini dari satu sisi lainnya tidak mengetahuinya. Gitu. Ya, baik Ustaz. Menarik sekali. Di masyarakat kita ini kan banyak sekali pengertian tentang ayat mutasyabihat itu. Di antaranya adalah awal-awal surat. Itu biasanya orang mengatakan demikian ya. Misalnya alif lam mim, alif lam ra. Itu yang dimaksudkan ayat mutasyabihat itu. Dan ternyata setelah kita baca beberapa buku, ada yang menggambarkan misalnya alif itu Allah dan lain sebagainya. Ini gimana menurut Ustaz? Alif itu? Alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Mim Muhammad. Sementara itu mengartikan. Iya, sementara banyak mufasir juga yang langsung wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Iya. Iya. Tafsir tentang huruf-huruf potongan di dalam Al-Qur'an ini ada 29 surat. Iya. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim yang diawali dengan huruf-huruf potongan. Dan huruf-huruf potongan ini terdiri dari satu huruf sampai 5 huruf. Ini menakjubkan sekali. Yang satu huruf apa? Shad, Nun, Qaf. Yang 2 huruf Hamim, Taha, Yasin. Yang 3 huruf Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Yang 4 huruf Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Shad. Yang 5 huruf Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Kenapa hanya sampai 5 huruf? Al-jawab bahwa uslub, gaya bahasa Arab
itu tidak lebih daripada 5 huruf. Apa artinya alif lam mim alif lam ra alif lam mim sad, Taha Yasin dan lain sebagainya, Hamim Nun Qaf? Apa artinya? Memang tidak ada artinya. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang marfu kepada Nabi yang menerangkan kalau alif itu Allah, lam itu Jibril. Tidak ada. Tidak ada hadis yang sahih karena memang tidak ada arti. Jadi apa makna? Tetapi hikmah Allah Taala berfirman dengan alif lam mim, alif lam ra ha mim. Ini untuk al-intisar bil Quran, untuk mengadakan pembelaan besar-besaran terhadap Al-Quranul Karim. Maksudnya gimana? Begini, Al-Quranul Karim Allah turunkan dengan bahasa Arab yang mubin, yang jelas. La'allakum ta'qilun, agar kamu berfikir. Karena bahasa Arab adalah satu bahasa yang tertinggi dengan gaya dan uslub yang luar biasa. Lebih melebihi bahasa yang lain, mempunyai perbendaharaan kata yang luar biasa. Dan ayat Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab dengan bahasa yang sehari-hari mereka pakai. Tetapi mereka tidak sanggup membuat yang seperti Al-Quranul Karim. Oleh karena itu ini tanbih, pemberitahuan. Alif lam mim. Ini Al-Quran turun dengan bahasamu, dengan uslub gaya bahasa yang biasa engkau pakai. Perlu kita mengetahui, setiap Allah utus setiap rasul kepada satu kaum dan menurunkan mukjizat itu sesuai dengan keadaan kaum pada waktu itu. Ya, sesuai mukjizat untuk menunjukkan kenabian dan kerasulan mereka. Seperti pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah turunkan mukjizat kepada zaman Nabi Musa yang mengalahkan ilmu sihir. Karena apa? Karena pada zaman Musa itu berkembang ilmu sihir. Dengan izin Allah, Isa bin Maryam dapat menghidupkan orang yang mati. Kenapa? Karena pada zaman itu berkembang ilmu pengobatan, berkembang pedukunan, jampe, mantra dan lain sebagainya. Tidak kurang tanggung dengan izin Allah, mengalahkan semuanya itu Isa, dapat menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Pada zaman Rasulullah, sastra Arab sedang maju, sedang tinggi-tingginya, maka turun Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Rasulullah SAW dan gaya bahasa yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan, jadi huruf-huruf potongan yang dalam ayat Al-Quranul Karim ini ingin menunjukkan kemukjizatan Al-Quranul Karim. Bahwa Al-Quran dengan bahasa Arab diturunkan dengan bahasa mereka, bahasa yang sehari-hari mereka pakai. Tetapi mereka tidak sanggup membuat yang seperti Al-Quran. Qul in kuntum Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara 'iddat lil kafirin. Ini tantangan. Begitu. Oleh karena itu perhatikan. Antum buka lembaran surat-surat yang diawali dengan huruf potongan. Selalu sesudah ayat itu berbicara tentang kemukjizatan Al-Quranul Karim. Mim, dzalikal kitab la raiba fi, dan seterusnya. Nanti antum pelajari. Umumnya berbicara, jadi ini menerangkan tentang kemukjizatan Al-Quranul Karim. Tafadhal. Jadi begini Pak Ustadz, tadi pada awal pembicaraan kita bahas mengenai hadis palsu, maudhu, dhaif banyak beredar. Seperti misalnya lagi i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu gadan. Nah itu bagaimana komentaran? Itu banyak dipakai oleh kadang-kadang aku Ustaz. Oleh karena itu kita harus terapkan kaidah-kaidah dalam ilmu hadis, yaitu setiap dai kalau membawakan hadis harus menyebut riwayatnya. Dari kitab apa dia mengambilnya. Jangan tanya kepada mereka tentang sahih dan dhaifnya. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui tentang sahih dan dhaifnya. Nanti lantaran gengsi mereka akan katakan hadis ini sahih. Nah, demikian juga sering saya nasihati terhadap pengurus-pengurus masjid. Hendaklah para khatib yang akan berkhutbah Jumat, kalau membawakan hadis disertai dengan riwayatnya. Riwayat siapa? Bukhari, Muslim, Abu Daud, atau fulan. Dan dari kitab mana? Agar mudah nanti diperiksa oleh orang yang ahlinya. Kalau di negeri kita ini telah beredar hadis-hadis palsu demikian banyaknya, mengalahkan hadis-hadis sahih yang merusak kaum muslimin sendiri.
Salah satunya tadi hadis yang tadi. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini hadis palsu. Hadis la asla lahu. Tidak ada asal usulnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan siyaknya, siyakul kalam, susunan lafaznya bukan susunan kenabian. Para ahli hadis itu mengenal susunan lafaz Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dengan susunan lafaz kalam dari yang selain Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berbeda. Lihat lafaz dari Nabi ketika seorang bertanya tentang Islam. Nabi menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Lihat siyaknya. Ini min jawami'il kalim. Perkataan yang singkat tapi maknanya dalam. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siyaknya ini luar biasa. Ini riwayat Imam Muslim. Tetapi hadis, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa 'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Ini bukan perkataan nubuwah, bukan perkataan kenabian, tapi perkataan orang-orang yakni seperti para penasehat, para penyair dan lain sebagainya. Dan makna daripada hadis ini pun batil. Dan tidak ada seorang pun sanggup mengamalkan hadis yang mulia ini. Dalam satu keadaan kita disuruh mengamalkan dua masalah ini. Dan dari sinilah barangkali yakni khotib-khotib itu mengatakan 50% dunia, 50% akhirat. 50% akhirat. Tidak mungkin 50% dunia, 50% akhirat. Karena mahabbah kecintaan itu tidak bisa dibagi 50-50. Salah satunya harus condong. Ini salah satu hadis. Ada hadis yang lain yang membuat rusak kaum muslimin. Misalnya hadis yakni raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Itu juga populer di masyarakat. Populer. Ini hadis kata Syekhul Islam bin Taimiyah di kitabnya Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish syaitan, la asla lahu, tidak ada asal usulnya sama sekali. Dan hadis ini merusak persatuan kaum muslimin. Kalau perang-perang seperti perang Badar, perang Tabuk sudah dianggap kecil, bagaimana dengan perang-perang kita pada zaman sekarang ini? Dan orang Islam akan mementingkan nafsi-nafsi. Karena jihad itu dianggap kecil. Sedangkan jihadun nafs dianggap besar. Bagaimana dengan hadis Rasulullah yang sahih yang mengatakan, Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Ini sahih. Lihat Bukhari Muslim. Kemudian, berdasarkan hadis yang palsu ini, maka orang-orang akan mengecilkan jihad. Perang dengan orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Padahal jihad itulah sebesar-besar dan salah satu kekuatan kaum muslimin. Jihad dengan kita, jihad dengan pedang. Nah sebelum jihad dengan pedang ini harus jihad dengan ilmu dulu. Begitu. Ustaz, tertarik sekali ini ada hadis palsu raja'na min jihadil aswar ila jihadil akbar. Iya. Ada mungkin satu satu ungkapan lagi. Saya kurang tahu dan nggak hadir di ingatan saya. Barang siapa hari ini. Ada juga betul itu. Iya, pada hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Hadisnya itu begini, kalau nggak salah Ustaz ya. Tolong betulkan aja. Faman kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Wa man kana yaumu syarram min amsihi fahuwa mal'un. Itu antum bisa jelaskan maksudnya. Begini, hadis ini juga la aslahu, tidak ada asal usulnya. Dan dibawakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Demikian juga hadis raja'na minal jihadil asghar juga tercantum di kitab Ihya Ulumuddin. Kita perlu mengetahui di kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala memuat sebanyak 993 hadis yang tidak ada asal usulnya. Belum lagi hadis palsu, belum lagi hadis yang sangat lemah, belum lagi hadis dhaif. Hadis nisfu Sya'ban itu ada tercantum di kitab Ihya. Ya. Dan memang Al-Imam Al-Ghazali sendiri mengakui bahwa ilmu hadisnya itu sangat minim sekali. Dalam kitabnya Al-Qanun, beliau mengatakan bid'ati fi ilmi al-hadis mizjatun.
Perbendaharaanku dalam ilmu hadis ini adalah sangat sedikit sekali. Oleh karena itu kiai-kiai kita ini, ustaz-ustaz kita yang baca Ihya Ulumuddin, hati-hati mengambil hadis dari Imam Al-Ghazali, karena beliau telah mengamanatkan kepada kaum muslimin bahwa ilmu beliau dalam ilmu hadis ini sangat sedikit sekali. Salah satunya adalah hadis raja'na minal jihadil asghar. Salah satunya lagi adalah hadis man kana yaumuhu itu. Nah, ini hadis la asdalahu dan sangat batil sekali. Dan tidak ada seorang pun sanggup melaksanakannya. Siapa yang sanggup melaksanakannya bahwa setiap hari itu dia lebih baik? Gitu. Ketika seorang ustadz berkhutbah Jumat membawakan hadis ini, setelah turun dari mimbar, saya tanya, apakah ustadz telah mengamalkan hadis ini? Dia kebingungan. Kemudian dia katakan, yang saya lupa perkataan, bahwa ini untuk merangsang kaum muslimin adalah kebaikan. Saya katakan lagi, sudah mengamalkan hadis ini atau belum? Sanggupkah ustadz mengamalkan hadis ini? Dia tidak bisa menjawab. Dan memang seorang tidak akan sanggup mengamalkan hadis ini. Karena tidak mungkin seseorang itu setiap hari harus lebih baik. Kalau hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin, kemudian besok harus lebih baik dari hari ini, kemudian lusa lagi harus lebih baik dari hari yang sebelumnya, seterusnya, mungkin kita akan jadi nabi dan jadi malaikat. Kalau tidak pernah jelek. Padahal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu al-iman yazid wa yanqus, dan ditunjuki oleh hadis sahih. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Wa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Berarti orang itu berlebih kurang tentang keimanannya. Ada imannya yang paling rendah sekali. Berarti al-iman yazid wa yanqus. Iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Mungkin hari ini buruk keadaan kita dari hari kemarin. Bagaimana untuk meningkatkan dan memeliharanya itu? Yang terpenting bagi kita, pertama, mengistimrarkan keimanan itu, menetapkan ada pada kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Dalam surat An-Nisa ayat berapa itu? 136. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah, diperintahkan lagi untuk beriman dan seterusnya. Silakan. Sebentar Ustaz, tapi buku kitab Ihya Ulumuddin yang sudah diterjemahkan itu diterangkan hadisnya dhaif, Doa itu banyak sekali. Jadi kalau membaca terjemahan itu, saya lihat itu 50% lebih justru hadisnya memang dhaif gitu. Gitu. Ya, begini. Itu dari terjemahan Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini hadis-hadisnya dikoreksi dan dikomentari oleh seorang imam besar yang bernama Al-Imam Al-Iraqi. Al-Imam Al-Iraqi mengarang kitab besar untuk mengkoreksi hadis-hadis di Ihya Ulumuddin. Kemudian diringkas lagi jadi kecil. Dia hanya memberitahukan. Banyak istilah beliau ini yang dhaif. Ini yang diterjemahkan. Al-Imam As-Subki dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, tingkatan-tingkatan ulama Asy-Syafi'iyah, Asy-Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i yang besar, itu menerangkan, telah meneliti hadis-hadis di Ihya Ulumuddin. Itu di antara hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, itu sebanyak 990 hadis lebih. Apa perbedaan hadis yang dikatakan la aslahu, tidak ada asal usulnya, dengan hadis maudhu? Apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau hadis yang tidak ada asal usulnya, tidak ditemukan sanadnya untuk diperiksa. Seperti hadis raja'na minal jihadil asghar, seperti hadis yang tadi. Atau hadis ikhtilafu ummati rahmah. Atau hadis hubbul watan minal iman. Dan begitu banyak hadis-hadis yang lain. Sedangkan hadis maudhu, hadis palsu, ya ini hadis la aslahu masuk hadis palsu. Tapi dibedakan hadis palsu dan hadis yang sangat lemah atau dhaif dan lain-lain. Itu memiliki sanad, yang dengan sanad itu diperiksalah setiap rawi. Mana yang pendusta, pembohong, mana yang hafalannya buruk, mana yang fasik, mana yang tidak terkenal, dan lain-lain. Didudukkanlah martabat hadis itu, derajat hadis itu. Maudhu, sangat lemah, batil, munkar, dan lain-lain. Gitu dalam ilmu hadis. Ini yang tidak ada asal usulnya di Ihya itu 900 lebih. Belum yang maudhu, yang ada sanadnya. Belum yang dhaifun jiddan dan lain-lain. Oleh karena itu, hati-hati mengambil hadis dari Ihya Ulumuddin. Sedangkan para sufi kita ini kan sering sekali para asatidz kita ini itu kitabnya sebagai gacuan gitu loh Ustaz. Nah, memang kita harus tekankan di sini gitu loh. Karena memang banyak sekali dan kadang-kadang orang-orang umum itu sendiri juga menginginkan, dan ketika membaca begitu kelihatannya akhirnya
terus sok sufi begitu lagi Ustaz. Ya. Pak Ustaz, tadi antum menyinggung ikhtilaf ummati rahmat. Coba antum, bab gini, kadang-kadang kita berdebat mencari al-haq. Iya. Mereka bilang ikhtilaf ummati rahmah. Bisa antum jelaskan maksudnya itu? Kalau ikhtilaf ummati rahmah, berarti persatuan itu merupakan adab. Masya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Tidak syak lagi ini hadis makdzub, didustakan atas nama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan ini diterangkan oleh para ulama. Di antaranya oleh Al-Imam Ibn Hazm di kitab besarnya yang berjudul Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Beliau terangkan tentang hadis ini. Dan Al-Syekh Nasir yani Al-Albani menerangkan di silsilah as-sahih silsilah ad-dhaif wal mawdu'ah menerangkan tentang hadis ini dan batilnya hadis ini. Kalau setiap perselisihan dianggap rahmah, berarti kebenaran itu tidak bisa dijelaskan. Setiap orang berselisih nanti rahmah. Apakah perselisihan kita dengan ahlul kitab itu merupakan rahmah? Apakah perselisihan kita antara sunnah dengan bid'ah itu rahmah? Apakah perselisihan antara tauhid dengan syirik itu rahmah? Tidak bisa. Begitu. Ya. Baik Ustaz, ini tasawuf sekarang Ustaz ya. Ya. Sekarang kan orang bilang tasawuf itu mendamaikan hati. Iya. Begitu salah satu kalimat yang sering orang ucapkan. Banyak orang katanya berhati gunda gulana. Lalu dewasa ini menjadikan ilmu tasawuf sebagai alternatif. Bahkan Pantata malam apa di salah satu TV swasta. Iya. Sering ada dialog tasawuf. Tolong antum komentari gimana ilmu tasawuf menurut Islam. Dan saya sedikit tekankan, soalnya banyak orang yang tidak mempelajari syariat itu Ustaz. Justru malah langsung tasawuf gitu dan merasa lebih damai gitu. Ya. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Terima kasih. Pertama-tama kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang meninggal Ustaz? Musibah. Setiap musibah sunnah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini musibah lebih besar daripada musibah kematian. Musibah apa? Musibah ajaran tasawuf ini. Ini satu musibah yang besar sekali. Karena akan menyesatkan kaum muslimin. Ya? Kenapa demikian? Saya perlu menerangkan tentang at-tasawuf dan sufinya ini. Masih cukup waktu? Insyaallah masih bisa Ustaz. Masih sampai maghrib, Mas Leo? Bisa Ustaz? Ya. Kapan mulainya tasawuf dan sufi ini? Kita melihat secara ringkas saja mungkin ya. Misalnya di lain waktu kita akan jelaskan lebih luas. Al-Imam Asy-Syafi'i pertama berada di kota Baghdad selama sekian tahun. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i. 450 Hijriah. Ya. Al-Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah bertepatan dengan wafatnya Al-Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i tidak pernah berjumpa dengan Al-Imam Abu Hanifah. Ini ada cerita yang aneh dan ganjil sekali. Katanya kalau Al-Imam Syafi'i ke tempat Abu Hanifah dia tidak kunut. Begitu. Lantaran Abu Hanifah tidak kunut. Ini kapan pernah bertemu Al-Imam Syafi'i? Kitabnya ada yang begitu. Ah, ini penyimpangan sejarah. Iya. Karena apa? Karena Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i baru lahir. Bagaimana bisa bertemu? Iya. Begitu. Karena Ini orang-orang yang ingin Imam Syafi'i itu adalah guru saya menghormati guru, akhirnya saya tidak kunut begitu. Nah itu saya kira ini orang ya ta'assub madhabiyah. Ta'assub madhabiyah untuk mempertahankan kunut yang memang dalilnya ini lemah. Seharusnya kita insaf membahas itu dengan dalil. Boleh berselisih. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Sedangkan dalil-dalil tentang kunut subuh terus-menerus tidak syak lagi dhaifun menurut undang-undang ilmiah ahlul hadis. Tetapi kaum saudara-saudara kita yang ta'assub madhabiyah ini senantiasa mempertahankan sampai nampak kebodohan seperti ini. Imam Syafi'i berjumpa dengan Imam Abu Hanifah. Orang akan tertawa. Dan lebih tertawa lagi bagaimana nanti kalau orang ini bikin malu kaum muslimin di negeri kita ini. Alangkah bodohnya orang Indonesia ini. Masya Allah. Kita sampai arti bahasa pun tidak tahu. Idul Fitri itu sering kita terjemahkan kembali kepada fitrah. Padahal ini artinya salah. Bukan kembali kepada fitrah. Tapi Idul Fitri kembali kita berbuka setelah selama sebulan puasa.
Begitu. Ini yang berbicara tokoh-tokoh agama. Kita balik ya, lanjutkan. Itu tarik. Ya. Nah, pada tahun 199 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat meninggalkan kota Baghdad untuk menuju kota Mesir. Ketika akan berangkat menuju Baghdad, beliau berkata, aku tinggalkan kota Baghdad, di sini terdapat kaum zindiq. Setelah diselidiki apa yang dimaksud dengan kaum zindiq, tidak lain melainkan orang yang berzikir sambil bernyanyi-nyanyi. Jadi memuji-muji Allah. Sekarang banyak ini. Orang banyak nyanyi-nyanyi dan lain-lain dan sebagainya. Begitu. Ya kan? Karena ittifaq para ulama, musik ini haram. Mudah-mudahan setelah ini daftar tidak ada musik lagi. InsyaAllah ta'ala. Begitu. Nah, karena kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama. Imam Syafi'i mengatakan, ini yang biasa zikir-zikir. Allahu Akbar, Allah sambil nyanyi-nyanyi. Sekarang ini Imam Syafi'i katakan zindiqa. Inilah awal orang-orang tasawuf kaum sufi itu. Mereka berzikir-zikir itu sambil goleng-goleng kepala, sambil nyanyi-nyanyi. Imam Syafi'i katakan zindiqa. Bagaimana kalau Imam Syafi'i hidup pada zaman kita sekarang ini? Di mana-mana lihat orang, Allahu Akbar, melakukan Al-Quran, bernyanyi sambil berzikir. Zikir dibuat nyanyian. Itu. Yang kasih zindiq kata Imam Syafi'i. Di lain waktu Imam Syafi'i mengatakan, ini dari sini kita mengetahui tarikh sejarah tasawuf itu mulai ada pada akhir abad kedua Hijriah. Tetapi mereka masih sembunyi-sembunyi. Pertama, yang kedua, siapa yang memulai tasawuf ini adalah kaum zindiq. Orang-orang yang di luar Islam masuk dalam Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kemudian kaum muslimin akhirnya terpengaruh dengan ajaran ini. Ya. Gitu. Ciri-ciri kaum zindiq adalah mempermainkan agama Allah ini. Karena tidak ada yang berzikir sambil nyanyi kecuali orang zindiq. Begitu. Di lain waktu Imam Syafi'i mengatakan setelah masyhurnya setelah pindahnya Imam Syafi'i ke Baghdad ke Mesir, beliau mengatakan kalau seseorang itu belajar tasawuf di waktu pagi, maka di waktu zuhur dia telah ahmaq, telah menjadi manusia yang paling dungu, paling bodoh. Baru belajar tasawuf dari pagi sampai zuhur saja sudah menjadi manusia yang paling bodoh. Bagaimana 24 jam belajar tasawuf? Bagaimana yang bertahun-tahun belajar? Ini kata Imam Syafi'i. Tetapi orang-orang kita, kaum kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah maafkan dosa-dosa kita dan dosa-dosa saudara kita, itu yang senantiasa menyandarkan kita bermanhaj Syafi'i, tidak pernah mengenal perkataan Imam Syafi'i tentang tasawuf ini. Imam Syafi'i sangat menyerang tasawuf itu. Bahkan yang pertama kali mengatakan zindik kepada orang-orang sufi ini ada Al-Imam Syafi'i itu. Bisa antum dapati perkataan beliau ini di kitab Talbisul Iblis. Talbis Iblis yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Bukan Ibnul Qayyim. Ada salah paham. Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah. Az-Zawjiyah. Sedangkan Al-Imam Ibnul Jauzi Al-Jauzi itu Talbis Iblis. Penyamaran iblis dibongkar habis-habisan, diturunkan perkataan Al-Imam Syafi'i. Oleh karena itu ulama kita mengatakan sufi ini dinus sufi, agamanya orang sufi, bukan dinul Islam, karena dia dakhil masuk dalam ajaran Islam, bukan dari Islam sama sekali. Di antara ajarannya adalah i'tiqadnya itu bermacam-macam. Maka pada akhir abad ketiga Hijriyah itu mulai kalau ajaran tasawuf ini terang-terangan, dia berada di terang-terangan, maka tampillah salah seorang guru mereka yang bernama Al-Hallaj. Al-Hallaj. Yang menyatakan wahdatul wujud, kesatuan wujud dengan Allah. Segala sesuatu yang nampak ini segala sesuatu yang nampak ini adalah Allah. Hamba adalah Allah. Lalu bagaimana hamba bisa diperintah oleh Allah? Karena itu tidak terkena taklif lagi. Maka itu di antara ajaran orang sufi itu bisa bebas taklif, beban. Mereka menafsirkan ayat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta yakin. Itu maknanya, sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Yakin dalam ayat ini diterjemahkan dengan yakin adalah keyakinan yang biasa kita kenal. Ma'rifah. Ya? Jadi kalau sudah yakin kepada Allah, tidak perlu ibadah lagi. Tidak perlu sholat lagi. Tidak perlu menahan diri dari yang haram. Berzina, minum khamr, main judi, dan lain sebagainya. Padahal al-yakin dalam bahasa Arab di sini dalam ayat Al-Qur'an ini artinya al-maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian bagimu. Demikian rusaknya akidah orang sufi itu. Maka Al-Hallaj, pemuka sufi ini, tasawuf ini,
disalib, dibunuh oleh kaum muslimin pada awal abad keempat Hijriyah. Sejak itu terang-teranganlah kaum sufi. Dan banyaklah kaum muslimin yang bodoh, yang tertipu masuk ajaran tasawuf. Menurut mereka, yakni selama orang itu mengamalkan syariat, maka dia belum mengenal Allah. Jadi mereka membagi. Nahnu, kita ini orang syariat. Orang syariat itu maksudnya orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman sahabat, itu kata orang syariat. Ini orang-orang awam. Hatta ulama pun dikatakan orang awam menurut mereka. Mereka ada orang-orang khas. Orang khas apa? Orang yang mempunyai jalan tersendiri untuk mengerjakan ibadah kepada Allah, takarrub kepada Allah. Syariat. Itu mereka buat satu jalan. Jalan ini namanya at-turuq. At-turuq bentuk jamak dari tariq. Ya? Tariq jalan. Orang kita memanggil tarekat. Dan itu punya jalan bagaimana cara beribadah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara zikir. Masih ada waktu? Masih sedikit lagi. Ya. Contohnya salah satunya adalah tentang zikir. Mereka punya jalan. Orang-orang syariat berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Orang-orang tarekat tidak demikian. Dia hanya mengucapkan Allah, 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 Allah. Nabi tidak pernah mengajarkan zikir dengan nama Allah, Allah, Allah. Tidak syak lagi tentang bid'ahnya. Bahkan Allah, Allah saja belum begitu tinggi. Yang lebih tinggi lagi dengan huwa, 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 huwa. Lama-lama hu. Ini yang tertinggi. Dia itu siapa? Ini zikir-zikir yang bid'ah seperti ini. Dan masih banyak lagi kerancuan dari ajaran sufi. Maka itu sangat musibah sekali. Nah, tadi dikatakan ajaran sufi itu memberikan ketenangan. Begini, tidak setiap yang memberikan ketenangan itu benar. Ada pengalaman saya. Saya pernah berjumpa dengan seseorang pemuda. Dan dia tadinya Islam, masuk ke ajaran kufur. Yaitu ajaran Ahmadiyah Al-Qadiani. Yang meyakini ada Nabi lagi. Sudah Rasulullah. Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab. Ketika saya tanya, kenapa saudara masuk ke Ahmadiyah Al-Qadiani? Begini Ustaz. Sewaktu dalam Islam Ahlus Sunnah ya, itu saya tidak pernah sholat tahajud. Saya kalau sholat tidak pernah khusyuk. Dan lain-lain. Begitu saya masuk ke dalam Ahmadiyah Al-Qadiani, ibadah saya semakin tambah. Saya semakin khusyuk. Saya katakan, ini tipuan dari syaitan. Karena syaitan dalam menggoda manusia pun membuat khusyuk kepada manusia kepada selain Allah. Tidakkah kita saksikan bagaimana orang-orang yang bodoh itu menyembah patung-patung yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka, alangkah khusyuknya mereka. Bahkan melebihi kita khusyuknya itu. Karena syaitan pun bisa menyulap seseorang menjadi khusyuk. Salah satu ajaran syaitan adalah ajaran at-tasawufin. Oleh karena itu orang-orang sufi ini dibuat sekhusyuk mungkin. Karena setan bermain di dalamnya. Karena syaitan bermain di dalamnya. Ini tidak jadi hujjah sama sekali. Yang jadi hujjah adalah al-haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Iya. Baik Ustaz, menarik sekali. Habis. Jadi Ustaz, insyaallah lain kali kita bertemu kembali. Iya. Ustaz datang lagi Ustaz ya, menarik Ustaz. Insyaallah ya. Pendengar kami, para pemerhati dakta dimanapun Anda berada. Demikianlah dialog kita dengan Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abjad. InsyaAllah pada kesempatan selanjutnya kita bertemu kembali. Barangkali antum ada pesan khusus untuk pendengar kita. Sebagaimana yang Rasulullah SAW wasiatkan, saya hanya menyampaikan saja. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Sunnah Nabi adalah perjalanan kehidupan beliau. Inilah pegangan kita. Alkitab dan sunnah. Menurut pemahaman al-khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang mewakili para sahabat. Yang dalam hadis yang lain Nabi katakan, ma'ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabatku. yakni beragama menurut pemahaman para sahabat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, generasi pertama daripada umat ini bersama generasi kedua dan generasi ketiga. Mereka inilah yang mendapat keridhaan Allah Taala, dan insyaallah secara berkala dan bersilsilah sahihah insyaallah akan diterangkan di Radio Dakta ini. Ya, terima kasih Ustaz. Para pendengar sekalian, demikianlah kami mohon maaf kalau ada yang kurang, yang hak datang dari Allah. Ana Habib Hasan Al-Mahdali dan Ustaz Abdul Hakim Abdad, Al-Ustaz Mahyuddin Hadi Suratno dan Ustaz Ibadur Rahman
dan jamaah yang kumpul di Radio Dakta undur diri. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhirnya dari belahan timur Jakarta kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.